Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Novianto dan anggota kelompok saya Arasid dan Ahmad Saripudin. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas, yaitu soal 4 berdasarkan konsep ISO 3100 tahun 2018 tentang manajemen risiko. Desainlah indikator dalam bentuk kertas kerja sehingga dapat dilaksanakan proses audit untuk jenis organisasi apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ISO 3100 pada tahun 2018 adalah standar internasional yang mengatur praktik manajemen risiko. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko dalam rangka mencapai tujuan mereka. Manajemen risiko yang efektif berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang mungkin dihadapi, dan peningkatan keseluruhan kinerja organisasi. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting dari manajemen risiko yang diatur oleh ISO 31000 pada tahun 2018. Yang pertama, A, prinsip-prinsip manajemen risiko. Standar ini menguraikan sejumlah prinsip dasar yang harus diikuti oleh organisasi dalam mengelola risiko. Prinsip-prinsip ini termasuk integrasi manajemen risiko dalam semua aktivitas organisasi, penyesuaian dan konteks organisasi, serta pengakuan dan menerima risiko. Yang B, kerangka manajemen risiko ISO 31000 memberikan kerangka kerja yang dapat diadopsi oleh organisasi untuk mengelola risiko. Ini mencakup tahap-tahap seperti identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, perlakuan risiko, dan pemantauan serta tinjauan ulang. Yang C, komunikasi dan konsultasi. Nah, komunikasi dan konsultasi ini, standar ini menekankan pentingnya komunikasi dan konsultasi yang efektif dalam manajemen risiko. Organisasi diharapkan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan yang relevan tentang risiko yang dihadapi dan tindakan yang diambil untuk mengelolanya. Yang D, proses berkelanjutan. Manajemen risiko bukanlah tugas yang selesai sekali saja. ISO 31000 mendorong organisasi untuk memandang manajemen risiko sebagai proses yang berkelanjutan, yang harus terus diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang E, pengukuran kinerja. Organisasi diharapkan untuk mengukur kinerja manajemen risiko mereka. Ini melibatkan penilaian sejauh mana risiko telah dikelola sesuai dengan rencana dan apakah tindakan yang diambil telah efektif. F, praktek terbaik ISO 31000 juga berisi panduan tentang praktek terbaik dalam manajemen risiko, termasuk metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, serta alat-alat yang dapat membantu dalam pemantauan risiko. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penerapan ISO 31000/2018 dapat membentuk organisasi untuk menjadi lebih tangguh terhadap risiko dan lebih mampu mengambil keputusan yang terinformasi. Selain itu, standar ini dapat membentuk organisasi untuk mematuhi persyaratan perundang-undangan terkait manajemen risiko dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam kemampuan organisasi untuk mengelola risiko dengan baik. Di sini indikator manajemen risiko berdasarkan konsep ISO 31000/2018, di mana risiko yang pertama yaitu risiko sumber daya manusia,
dengan macam-macam resikonya, yaitu kegagalan pelatihan dengan nomor R1 dengan deskripsi resiko bahwa pelatihan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kurangnya keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan. Kemudian yang R2 yaitu kehilangan karyawan, resiko kehilangan karyawan dalam organisasi seperti pemimpin atau ahli industri meninggalkan perusahaan. Kemudian R3 yaitu prosedur kerja atau SOP, risiko yang terjadi karena adanya pelanggaran SOP oleh karyawan. Kemudian R4 kelalaian. Kelalaian dalam mengidentifikasi risiko berarti organisasi tidak dapat mengenali potensi ancaman dan peluang yang mungkin mempengaruhi pencapaian. Kemudian yang kedua yaitu risiko teknologi atau sistem. Untuk R5 yaitu kegagalan server dapat mengakibatkan pemadaman layanan. Kemudian yang R6 kegagalan perangkat geseran. Yang R6 yaitu kegagalan perangkat penyimpanan. Kegagalan perangkat penyimpanan dapat mengakibatkan kehilangan data yang penting. Kemudian yang R7 yaitu kegagalan koneksi jaringan. Kegagalan koneksi jaringan dapat mengganggu akses ke aplikasi, data, dan layanan yang diperlukan untuk operasi bisnis. Yang kemudian R8 yaitu listrik padam. Terjadinya gangguan atau pemutusan pasokan listrik yang dapat berdampak negatif pada sistem dan teknologi suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu resiko murni, di mana R9 yaitu kebakaran. Risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya kebakaran yang dapat merusak properti. Menyebabkan kerugian finansial atau bahkan mengancam keselamatan manusia. Kemudian gempa bumi, yaitu R10. Risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya gempa bumi atau getaran bumi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan aset lainnya. Kemudian kecelakaan R11, risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau insiden yang dapat menyebabkan cedera fisik, kerusakan atau kerugian lainnya pada individu atau organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.